4, 3, 2, 1. Assalamualaikum, hai sahabat hebatku di kota dan provinsi manapun kalian berdomisili saat ini, dan di jam berapapun kalian menemukan dan mengakses video ini. Welcome back di channel kesayangan kita ini. Hai para pejuang investasi masa depan, tentunya dari sekuritas kepercayaan, yang lagi nabung bukan cuma receh-receh doang, tapi juga nabung pahala, nabung energi positif, dan tentunya nabung pasif income buat masa depan yang manis, kayak martabak 3 topping. Bikin diabetes dong. Gimana kabarnya hari ini? Kamu yang cantik hatinya, dan kamu yang kacak ganteng jiwanya, yang lagi scroll sambil rebahan atau nonton sambil maskeran komedo kekinian, atau mungkin lagi pura-pura kerja sambil aslinya itu nontonin aku di pojokan meja kerjanya. Ketahuan ya. It's okay, nggak apa-apa, santuy aja, asal tetap semangat untuk terus memperbaiki nasib. Anyway, thank you so much. Terima kasih banget udah klik video ini. Berarti kamu masih punya harapan dan cita-cita mulia. Gak cuma jadi penonton hidupnya orang lain, tapi mau menjadi sutradara di panggung megah hidup kamu sendiri. Ingat ya, kita hidup di zaman dimana nyari uang itu bisa cuma dari HP, dari cuma kamar 4x4, dari sudut ruang tamu, dari sofa tempat kamu malas-malasan, asal kamu tahu caranya. Dan salah satu kunci rahasianya adalah bangun terus sumber pasif income-nya kamu. Mau kamu jualan online, mau kamu jadi affiliate, mau investasi, ataupun bangun personal brandingnya kamu sendiri. Pokoknya jangan berhenti untuk terus bertumbuh, walaupun pelan, asalkan kamu istiqomah aja, asalkan konsisten. So, siap-siap ya. Video ini bakal menjadi booster positif, menjadi bensin percikan semangat positif kamu hari ini. So, duduk yang manis, tarik nafas, dan welcome. Selamat datang di Cawan Kosong, tempat kita ngobrol jujur tanpa drama, tapi tetap ada bumbu-bumbu ngakak dan healingnya. Seperti biasa, kita bacain dulu sindiran-sindiran dari sahabat kita yang masuk ke redaksi Cawan Kosong. Breaking news dari Jakarta untuk kamu yang ada di kota kampung halaman. Dari Tante Lia di ibu kota Jakarta Selatan, ditujukan langsung buat yang namanya Mas Eko. Ayo, yang namanya Mas Eko, coba kamu angkat jempolnya. Mas Eko berada di pelosok Jawa Tengah. Perhatianmu itu kayak cuaca, Mas. Kadang adem, tapi kadang juga bikin gerah, bikin meriang, bikin panas dingin. Sampai-sampai aku nelen tolak angin 1 botol. Fix, ini bukan perhatian sih. Ini tuh ibaratnya kayak musim pancaroba. Oke, yuk lanjut, kita waktunya shopping manis ya. Oke, sebelum lanjut ke sesi terapi jiwa dan motivasi hidup, aku mau sounding dikit nih ya, karena banyak banget yang DM dan nanya-nanya, "Kak, skincare yang kamu pakai apa sih? Kok glowingnya bukan main? Kak, fashion kamu lucu deh, beli di mana sih? Gadgetnya cakep deh, linknya kasih dong Kak." Nah, sekarang jawabannya udah aku kumpulin semua dalam satu toko onlineku tercinta. Welcome to Cawan Kosong Online Shop. Di situ lengkap banget, mulai dari beauty care yang bikin kulit cerah merona tanpa drama-drama. Ada fashion kece buat ladies and boys yang mau tampil stylish tapi tetap sopan menutup aurat ya. Ada juga produk healthy care biar makin sehat luar dan dalam. Ada juga
kosmetik dan household buat yang pengen rumah dan wajahnya kinclong secara bersamaan. Dan bahkan juga ada gadget keren yang bisa bantu kamu kerja cerdas ya. Ingat, kerja cerdas, bukannya kerja keras ya. Aku bikin ini bukan cuma buat jualan dan cari cuan, bukan, tapi buat bantu kamu tampil makin percaya diri, makin produktif, makin bisa jadi versi terbaik dari diri kamu sendiri. Jangan mikir 2-3 kali, oke? Langsung check out sekarang. Yuk, payment bayar cash, gak pakai ngutang, gampang. Tinggal klik link di deskripsi bawah video ini. Yang niat beli hari ini, aku doain rezeki kamu ngalir kayak transferan gajian tanpa adanya potongan. Lanjut deh, kita bacain pertanyaan ya teman-teman. Pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke redaksi Cawan Kosong itu banyak banget. Jadi jika pertanyaan kamu belum aku sampaikan di video, kamu jangan sedih ya, pasti aku baca. Yang sudah aku bawain ke video pasti sudah aku delete ya, ngantri ya. Pertanyaan hari ini datangnya dari Mas Bewo di Kota Cikarang. Dia nulis begini ke emailnya redaksi Cawan Kosong. Kak Mimin, kenapa ya kalau lagi ngobrol serius sama orang, pas aku buka mulut mereka itu kok sudah malah ketawa-ketawa, padahal aku itu nggak sedang ngelucu loh Kak Min, gimana sih? Nah, buat Mas Bewo jawabannya ya, mungkin bukan kamunya yang lucu Mas, tapi emang muka kamu itu udah ibaratnya kayak punchline komedi, baru aja keluar langsung bikin orang ngakak-ngakak. Tapi ya it's okay, don't be sad, jangan sedih ya Mas, itu tandanya aura kamu itu udah auto menghibur dari lahir. Disyukuri aja ya. Cuma dengan eksis aja kamu itu udah nyebar tawanya. Nah gitu. Kalau hidup kamu udah kayak meme berjalan, ya udahlah, nikmati aja. Kan bagus menjadi penghibur bagi orang lain, dan itu pahala yang besar loh Mas. Oke, alright teman-teman sahabat jiwa yang lagi nonton video ini, aku minta izin waktumu sebentar ya. Tapi bukan cuma buat sekedar dengerin cerita ocehannya aku, tapi untuk perjalanan yang mungkin bisa membuka matanya kamu. Bukan cuma matamu yang dua itu, bukan, tapi yang satu lagi yang sering kita abaikan. Yes, itu namanya mata kesadaran. Kita mulai dari satu pertanyaan sederhana yang ternyata bikin bulu roma merinding ya. Apa kamu yakin semua orang di dunia ini punya jiwa? Aduh, ini pertanyaannya dalam banget. Because honestly, jujurly, not everyone live with soul inside. Just some just exist. Sounds nonsense, yes, well, maybe. Sampai kamu ngalamin sendiri, baru kamu akan sadar ya. Coba kamu bayangin, kamu lagi duduk bareng beberapa orang, mereka itu ngobrol, tertawa, sering dengan sibuk dengan urusan-urusan mereka masing-masing. Tapi tiba-tiba kok kamu ngerasa kosong, ada yang ganjil, bukan dari dirimu, tapi dari mereka. Kamu menatap matanya, tapi yang kamu lihat cuma cangkang kosong. Kayak ada tubuh yang bicara, tapi bukan ruh yang menggerakkannya. Ada suara yang keluar, tapi gak ada rasa di dalamnya. Dan kamu sadar, dan kamu nyadar, mereka itu hidup, tapi tidak benar-benar hidup. Raganya ada, tapi seolah-olah dia itu kemana gitu, kosong. Raganya ada di samping kamu, tapi jiwanya entah di mana, bersama siapa. Ya, apa sih kesadaran itu? Jadi apa yang dinamakan kesadaran itu? Apakah orang pingsan habis itu sadar, nah itu dinamakan kesadaran? Bukan ya. Let me explain it simply. Biarkan aku ngejelasin dengan cara yang sederhana ya. Kesadaran itu bukan sekedar kamu bangun pagi dan tahu bahwa hari ini contohnya hari Senin ataupun hari Sabtu gitu. Kesadaran itu adalah ketika kamu sadar bahwa kamu itu hidup, ada
dan kamu sadar sepenuhnya. Bukan hanya bernafas, tapi kamu tahu kenapa kamu bernafas, tahu apa yang kamu rasakan, tahu apa yang kamu pikirin, dan kamu tahu apa yang kamu pancarkan ke dunia ini, dan kamu tahu dengan penuh kesadaran apa yang akan kamu kerjain hari ini. Kesadaran itu adalah kemampuan untuk mengamati dirimu sendiri dari dalam. Kamu lihat dirimu marah dan kamu sadar, oh iya ya, aku lagi marah. Nah, kamu lihat dirimu sedang meluap-meluap happy, bahagia, dan kamu tahu, kamu sadar ini kebahagiaan yang datang dari dalam, bukan dari likes-likesnya IG-nya kamu. Actually, kesadaran itu bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang menyadari bahwa kamu itu belum sempurna dan kamu memilih untuk terus bertumbuh. Jadi kenapa sih nggak semua orang itu punya jiwa? Karena jiwa nggak bisa hidup di tubuh yang menolak untuk merasa. Banyak orang yang kehilangan jiwanya perlahan-lahan. Dia itu terlalu sibuk menjadi versi yang orang lain harapkan, sampai dia itu lupa siapa dirinya yang sebenarnya. Dia itu terlalu sering membohongi hatinya sendiri, sampai akhirnya hatinya itu gak lagi percaya pada dirinya. By the way, jiwa itu bukan sekedar ada di dalam tubuhmu. Jiwa itu muncul saat kamu terhubung dengan kesadaranmu. Dan sayangnya, tidak semua manusia memilih untuk hidup dengan kesadaran. Banyak yang hidup di metode autopilot. Bangun, kerja, marah, iri, pamer, kemudian diulang lagi seperti itu. Besoknya bangun lagi, aktivitas kerja lagi, marah-marah, kemudian selalu penuh dengan iri dan pamer-pamer, begitu terus menerus. Gak ada perenungan, gak ada kedalaman, gak ada keheningan. Kalau kamu pernah ngerasa aneh, berada di sekitar banyak orang, tapi kamu lebih nyambung sama hujan, sama lagu, sama senja, mungkin kamu bukan aneh. Kamu cuma masih punya jiwa, ya. So, gimana sih cara mengakses kesadaran itu? Sederhana. Very simple, tapi ya nggak begitu gampang. Kamu cuma perlu berhenti sejenak dan kamu bertanya, apakah aku benar-benar hadir di momen ini saat ini? Karena terkadang, sometimes, kita ada di satu tempat, tapi ya pikiran kita itu melayang-layang, entah kemana, ke negeri antah berantah. Dan tiba-tiba menjadi overthinking. Doesn't make sense. Kenapa galau padahal semuanya itu kelihatannya baik-baik aja. Nah, berarti ragamu itu ada di sini, tapi pikiranmu itu melayang-layang, berkelana mungkin ke masa lalu ataupun traveling ke masa depan. Bisa jadi. Itulah tidak semua orang ada jiwanya. Kuncinya berlatih hadir. Kamu latih terus, kamu sadari, kamu hadir di ragamu yang saat ini. Contohnya kamu saat ini sedang mengapa dan lagi ngapain, kamu sadari sepenuhnya. Jangan raganya ada di sini, tapi pikirannya melayang-layang, berkelana kemana-mana. Ya, hadirlah saat kamu mencuci piring. Contohnya, hadir. Sadari bahwa aku ada di sini, aku ada di raga ini, aku sedang mencuci piring. Jangan berkelana kemana-mana, berkelana ke masa depan, berkelana ke masa lalu, ya. Hadir saat kamu makan, ketika kamu makan, hadir sepenuhnya. Oh iya, aku lagi makan, aku lagi menikmati rasa pedas, asin, gurih, manisnya. Kamu hadir, nikmati sepenuhnya. Jangan kamu makan, mulutnya mengunyah, tapi pikirannya entah di mana, raganya aja bekerja. Makan ya, tapi pikirannya entah kemana ya. Hadir saat kamu nangis, bahkan hadir, rasakan sepenuhnya bersama raga itu. Hadir saat kamu tertawa bahagia,
Karena as long as kamu bisa hadir di momen-momen itu, kamu sedang menyambungkan kembali dirimu dengan jiwamu. Jadi kesadaran itu bikin kamu lahir kembali. Dan inilah kabar bahagianya, kabar gembiranya, good newsnya. Kesadaran itu membebaskan. Mind blowing, ya kan? Kamu mulai menyadari bahwa kamu itu bukan pikiran negatifmu. Kamu bukan masa lalumu. Kamu bukan apa yang orang pandang tentangmu. You are the one who observe. You are the awareness behind it all. And guess what? Itu adalah the great moment ketika kamu gak cuma hidup, tapi kamu mulai menghidupkan hidupmu sendiri, ya. Jadi jika suatu hari kamu merasa terlalu asing di dunia ini, merasa tidak cocok dengan keramaian yang penuh dengan topeng, penuh dengan kepura-puraan, merasa sedih melihat orang-orang yang tertawa tapi palsu, kamu jangan buru-buru menyalahkan diri kamu sendiri. Mungkin itu bukan kamunya yang aneh, tapi kamu adalah bagian kecil dari manusia yang langka. Manusia yang tak biasa, yang masih memiliki jiwa yang utuh dan masih berani mencari kesadaran sepenuhnya. Dan hopefully setelah kamu nonton video ini, kamu akan lebih sering bertanya kepada diri kamu sendiri, apa aku hidup atau cuma bertahan hidup? Nah, kali ini kita akan gali lebih dalam lagi siapa sebenarnya manusia tanpa jiwa itu dan bagaimana mereka hidup di antara kita, dan yang lebih penting bagaimana kita menjaga jiwa kita tetap utuh di tengah dunia yang makin kehilangan rasa ini. Manusia tanpa jiwa, mereka itu ada tapi kosong. Dan honestly, ini bukan cerita mistis ya, bukan cerita horor, bukan soal makhluk halus ataupun roh-roh yang gentayangan, itu bukan sama sekali. Tapi ini soal realitas yang kadang kita lihat tiap hari, tapi pura-pura nggak sadar. Kamu pasti pernah bertemu dengan salah satu dari mereka, atau mungkin tanpa sadar kamu pernah menjadi salah satu dari mereka. Ya, ciri-ciri yang paling utamanya, ciri-ciri umumnya nih, ciri-ciri yang umumnya di dalam hidup kegaduhan ini tapi kelihatannya agak sunyi, ya. Manusia tanpa jiwa itu ramai di luar, tapi kosong di dalamnya. Dia penuh tawa, tapi tawanya itu palsu. Dia penuh dengan cerita, tapi bukan kisah nyata dari dirinya. Mereka itu jago banget menciptakan versi yang bisa diterima oleh orang lain, tapi dia lupa merawat versi asli dari dirinya. By the way, mereka ini bukannya orang jahat, bukan juga penjahat, tapi mereka itu cuma sudah kehilangan arah. Kadang mereka itu terlalu capek, mungkin mereka itu terlalu lelah, dan pada titik tertentu mereka itu akan menyerah kepada hidup. Jiwa mereka itu nggak hilang, tetapi dikurung rapat oleh luka, oleh trauma, oleh kejadian-kejadian, dan oleh ilusi pencapaiannya yang semu. Mungkin pengharapannya itu terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan realita yang dia inginkan. Mereka itu sibuk mengejar segalanya, tapi dia kehilangan dirinya sendiri. Every day mereka itu berlomba-lomba, ngoyo banget, ngejar status sosial, mengejar validasi, mengejar pengakuan dari orang lain, menunjukkan, sibuk untuk menunjukkan, sibuk untuk membuktikan, dan uang yang gak ada habis-habisnya terus saja dikejar. Tapi doesn't make sense. Kenapa makin punya banyak kok jadi makin gelisah? Yaitu karena jiwa yang gak pernah bisa dipuaskan oleh hal-hal duniawi semata. Jiwa itu selalu dahaga, selalu haus, gak akan cukup, gak akan pernah bisa dipuaskan oleh hal-hal duniawi. Jiwa itu butuh makna, bukan sekedar kesibukan, bukan sekedar followers, bukan sekedar achievement. Kamu tahu kenapa? Karena jiwa itu gak ngerti bahasa gengsi dan kompetisi palsu. Jiwa itu terus aja akan merasa daus dan dahaga jika kamu tidak dapat mengendalikannya.
Mereka tidak lagi merasa apa-apa. Suddenly, tiba-tiba, hal-hal yang dulu bikin bahagia sekarang menjadi hambar, gak ada rasanya. Musik yang dulu disukai sekarang ya cuma jadi suara latar yang tidak ada maknanya. Orang yang dulu begitu dicintai dan dikejar sekarang hanya dianggap menjadi beban. Hidup itu terasa flat, ya begitu-begitu aja, dan hatinya terasa mati rasa. Nah, kehilangan jiwa itu bukan soal bunuh diri, tapi saat kamu masih hidup tapi udah gak tahu kenapa kamu masih ada dan mati rasa. Mereka itu sulit merasakan empati, ya. Mereka itu sulit ngerasain empati dan simpati. Manusia tanpa jiwa itu biasanya tidak bisa benar-benar peduli. Bukan karena mereka itu sudah jahat, tapi karena jiwa mereka itu sedang tertidur pulas, mati. Mereka itu melihat orang menangis dan berkata, dia itu lebay, gitu aja nangis. Nah, jiwanya itu keras, ya. Mereka melihat seseorang gagal dan dia berkata, salah sendiri, memang strateginya salah sih. Begitu, jiwanya keras, sombong. Mereka itu ketika seseorang terputus dari jiwanya, karena ketika seseorang itu telah terputus dari jiwanya, dia juga terputus dari rasa peduli yang sejati yang sebenarnya ada di setiap individu. That's why dunia itu terasa semakin dingin untuk dia, dan unfortunately banyak manusia modern hidup di level ini saat ini, berpikir tapi tidak merasa, berfungsi tapi tidak hadir, pikirannya berkelana kemana-mana. Tapi guess what? Jiwa itu bisa dibangunkan kembali, bisa digugah kembali. Dan ini good newsnya, ini kabar baiknya. Jiwa yang tertidur bisa dibangunkan as long as kamu masih punya kemauan untuk bertanya, siapa sih aku sebenarnya dan apa yang sebenarnya penting di dalam hidupku. Jadi, what's the key? Apa kuncinya? Kuncinya itu bukan di tempat-tempat mewah, bukan di konten-konten viral, bukan di pengakuan orang lain. Kuncinya itu justru di saat sunyi, saat kamu duduk sendiri, saat kamu menangis sendirian, atau ketika kamu tiba-tiba merasa aku butuh hidup yang lebih dari ini. Nah, itu adalah momen penting, a great moment ketika kamu mulai merasakan luka, merasakan kecewa, dan merasakan sepi. Itulah tanda bahwa jiwamu itu masih hidup dan sedang memanggil kamu. Kamu bisa menjadi lilin di dunia yang gelap ini. Maybe kamu gak bisa menyelamatkan dunia, tapi kamu bisa mulai dari menyelamatkan dirimu. Dan dari situ kamu menyinari orang lain. Ketika kamu hadir dengan penuh kesadaran, ketika kamu hidup bukan karena harus, tapi karena ingin jadi yang lebih bermakna. Kamu sedang menyalakan satu cahaya kecil dan itu cukup. That's enough. Karena di dunia yang makin kehilangan rasa ini, satu jiwa yang sadar bisa menyelamatkan banyak lainnya. Ya, sometimes kita itu nggak sadar betapa berharganya jiwa sampai kita itu merasa kehilangannya. Dan hopefully video ini bikin kamu berhenti sebentar dan bertanya di dalam hati kamu sendiri, apakah aku masih hidup komplit dengan jiwaku atau cuma bertahan dengan rutinitas tanpa makna? Dan honestly, kamu gak harus langsung berubah drastis, tapi kamu bisa mulai dari satu langkah kecil. Hargai dirimu sendiri, hadirkan kesadaranmu, dan peluk jiwamu yang mungkin sedang menunggu untuk dipulihkan. Tidak semua manusia yang bernafas itu benar-benar hidup.
Karena hidup itu bukan hanya perkara detak jantung, ataupun bernafas, ataupun rutinitas harian. Hidup itu adalah tentang hadir sepenuhnya, dengan jiwa yang utuh. Bukan raganya lagi ngapain dan jiwanya kemana. Bukan seperti itu. Dan honestly, yang bikin hidup itu terasa benar-benar hidup adalah ketika kita masih bisa merasakan peduli dan punya arah. Itulah tanda-tanda jiwa kita itu masih hidup. Sayangnya banyak banget orang yang kehilangan itu, entah karena mereka itu trauma atau pernah tertekan atau dengan tuntutan-tuntutan dunia yang keras ini. Tapi guess what? Jiwa bisa ditemukan kembali oleh manusia yang berani mencari. Jiwa itu butuh keheningan. Kadang kita itu terlalu ramai, terlalu berisik, terlalu bising dengan dunia luar, sampai kita lupa mendengar suara hati di dalam. Ambil waktu untuk diam, hening. Hening itu bukan kehampaan, tetapi tempat jiwa kita berbicara. Kesadaran itu bukan instan, tapi bisa dilatih. Jadi hanya orang-orang yang terlatih aja yang memiliki kesadaran penuh. Doesn't matter seberapa sibuknya di dalam hidup kamu, latih diri kamu untuk sadar setiap hari. Saat kamu makan, kamu sadar bahwa kamu sedang makan. Ragamu dan jiwamu sinkron di situ. Saat kamu jalan, kamu sadari. Saat kamu bicara dan saat kamu berpikir, saat kamu duduk, apapun itu, hadir sepenuhnya di momen itu. Jangan ragamu itu duduk di situ, tapi jiwamu entah kemana. As long as kamu melatihnya, kamu akan mulai hidup dengan rasa yang lebih utuh. Jadi latihan ya, perlu dilatih. Cuma orang-orang yang terlatih aja. Jangan abaikan ya tanda-tanda jiwa yang lelah. Mungkin tanda-tandanya itu seperti ini. Kalau jiwa kamu itu sedang merasa lelah, tanda-tandanya itu kamu overthinking, kamu gampang marah, kamu sensitif ya intinya. Terus kamu mati rasa, kamu kehilangan gairah hidup. Nah, itu adalah alarm jiwa. Bukan untuk dihindari, jangan dihindari, jangan diabaikan, tapi untuk dipeluk, untuk didengar, untuk diselami, lalu disembuhkan. Orang yang paling butuh dipahami kadang tidak bicara apa-apa, kadang dia itu senyap, silent, sunyi. By the way, banyak manusia tanpa jiwa kelihatannya baik-baik aja dari luar. Look like fine, dari luarnya itu kelihatan oke-oke aja, tapi sebenarnya di dalamnya itu kosong. Nah, itu sebabnya penting banget berempati dan gak asal menilai. Kamu itu bisa menjadi cermin untuk jiwa orang lain. Saat kamu hidup dengan sadar, kamu gak cuma menyelamatkan diri kamu sendiri, tapi kamu juga menjadi inspirasi diem-diem buat orang lain. Karena sadar itu menular. Benar, sadar itu menular, dan jiwa yang hangat bisa membangunkan jiwa-jiwa lain yang sedang tertidur. Jikalau kamu bisa menyimpan satu pelajaran saja dari semua ini, biarlah itu menjadi ini. Janganlah terlalu sibuk mengejar hidup, sampai lupa menjaga yang menghidupkanmu, yaitu jiwamu sendiri. Jangan lupa itu. Alright teman-teman, pejuang investasi masa depan dari sekuritas terpercaya, thank you very much ya. Terima kasih banyak udah nemenin aku dari awal sampai di detik ini. Kamu itu bukan cuma penonton biasa, tapi sahabat layar yang setia hadir di ruang jiwa ini. Dan buat kamu yang hatinya lagi patah, semangatnya lagi susah dikumpulin, atau pikirannya lagi berantakan, I want you to know, kamu masih punya jiwa dan itu cukup untuk mulai lagi. Anyway, don't forget, jangan lupa ya, ini ada slogan loh. Slogannya Cawan Kosong kamu masih ingat kan? Syukuri yang ada, perjuangkan yang memperjuangkanmu, dan lepasin yang telah berlalu. Dan apapun masalah hidup kamu saat ini, aku doain segalanya dimudahkan. Gak pakai kata semoga ya, karena niat yang tulus itu langsung nyampe
ke semesta ya teman-teman. Buat kamu yang udah dengan ikhlas, penuh cinta dan rasa penasaran nge-share video ini ke grup sebelah sahabat dan komunitas alumni SMP, SD, SMA dan komunitas mantan. Aduh, kamu itu pahlawan konten yang tidak bersayap. Aduh, thank you very much yang kece badai dari kamu, selalu nge-share linknya video ini. Berkah ya, berkah kamu itu ngalir sampai ke power bank spiritual banyak orang ya teman-teman. Thank you very much yang udah nge-share dan menjadikan link video ini sebagai status WA dan status sosmed lainnya. Dan karena waktu udah menunjukkan detik-detik menuju keberangkatan, aku izin mohon maaf ya, aku segera OTW urgent nih ke bandara. Aku mau terbang pakai jet pribadi untuk menghadiri pertemuan rahasia. Aduh, rahasia banget ya. Iya, pertemuan rahasia bersama alien yang katanya juga sedang kehilangan jiwanya katanya. Tenang ya, aku bakal pulang kok. Aku nggak disuruh tinggal di planetnya sana, nggak. Sebelum aku pamit, ini ya aku doain buat kamu. Doa terbaik, hidupmu makin ringan. Aminin aja, oke? Hidupmu makin ringan, hatimu makin lapang, rezekimu makin mengalir deras tanpa drama, dan langkah-langkahmu selalu ketemu dengan orang-orang yang membawa terang dan kedamaian. Amin dari hati terdalam. Tapi ingat ya, jangan cuma jadi penonton konten, jadilah pemeran utama di dalam drama hidupmu sendiri yang lebih positif. Oke? By the way, nih masih ada salam nih, salam terakhir yang masuk dari katanya Mas Rio di Dusun Bayu Sepoi-Sepoi. Aduh, katanya Mbak Mimin nitip salam dong buat istri orang yang masih selalu aku doain siang malam. Semoga yang bersamanya saat ini cuma iklan sementara ya Mbak. Soalnya akulah jodoh aslinya. Ulu. Aduh, sadar nggak Anda ini Mas? Aku doain juga ya, semoga pulsa kamu itu cukup untuk menelpon realita. Karena jodoh itu bukan sekedar doa loh Mas, tapi juga butuh keberanian untuk move on dari orang yang udah punya SP3 KUA sama orang lain. Aduh, dosa ya Anda ini. Oke lah ya, sekian dulu ya cerita hari ini, sampai jumpa. Tapi sebelum aku cabut total, please komen dong satu hal dari video ini yang paling kamu rasain, karena siapa tahu komenanmu itu bisa jadi pelita buat yang lagi gelap ya. Dari aku yang selalu ada di sini buat kamu, yang gak pernah aku lupain di setiap doa ya. Kamu percaya kan aku selalu ngedoain kamu ya teman-teman, sahabat cawan kosong. Jangan lupa hidup itu bukan cuma tentang punya, tetapi tentang menyadari apa yang sudah kamu miliki saat ini ya. Sekian dulu cerita hari ini dari aku, sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam. Don't forget to subscribe if you haven't yet, like and comment if you enjoy the content, and share it with your loved ones so we can keep learning together here.